Bab 732. Jangan pernah berpikir untuk menggantikannya. Waktu berlalu dan cuaca semakin dingin. Andri Han dan Gita pergi lagi ke klinik kecil itu setelah beberapa hari kemudian. Untungnya, si rambut abri mengatakan bahwa pria berbalut kasa itu telah sadar kembali dan dokter telah memeriksanya. Namun, kain kasa tidak dapat dilepas untuk saat ini, harus menunggu beberapa waktu lagi. Gita dan Andri Han saling memandang, kemudian pergi ke bangsal. Setelah tiba di bangsal, si rambut abri diam-diam berkata, dia sudah bangun sebelumnya, dia tertidur sekarang. Gita berpikir sejenak, melangkah maju, melambaikan tangannya di depan orang itu, dan memanggil, Tuan Muda Ye. Tidak tahu apa yang terjadi, saat Gita menyebut nama Tuan Muda Ye, seolah menyentuh orang yang sedang tidur itu. Mata yang masih terpejam tadi terbuka dengan cepat. Gita yang mendekat terkejut, mundur dan berteriak. Sepasang tangan besar menopang punggungnya, Gita menoleh dan menyadari bahwa itu adalah tangan Andri Han. Dia meliriknya dengan rasa terima kasih, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Andri Han menarik tangannya dan berkata dengan dingin, berdiri dengan baik. Gita dengan cepat berdiri. Orang yang terbungkus kain kasa di tempat tidur tiba-tiba duduk, sangat emosional. Setelah dia melihat Gita, dia terkejut sejenak, kemudian dengan cepat bereaksi. Setelah Gita berdiri, dia menatap pria itu. Saat kedua mata bertemu, hampir seketika Gita mengenali siapa pria itu. Tapi, dia tidak terlalu yakin, jadi dia hanya bisa melihat orang itu dan dengan hati-hati bersiap untuk bertanya. Tidak menduga, pihak lain berbicara terlebih dulu. Tuan Muda Ye, di mana Tuan Muda Ye? Andri Han mengerutkan kening begitu dia menyebutkan identitasnya. Gita berkata dengan terkejut, kamu adalah Arthur Xiao. Arthur Xiao mengangguk. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan paksa bangkit dan turun dari tempat tidur. Namun, dia jatuh ke tanah. Gita hanya bisa membantunya, jangan emosional, seluruh tubuhmu terluka, kamu baru saja bangun. Apakah kamu mau mati? Arthur Xiao meraih tangannya dan berkata dengan cemas, pesawat itu mengalami kecelakaan. Aku mendarat bersama Tuan Muda Ye, apakah dia baik-baik saja? Gita terdiam beberapa saat, kemudian menjawab, orang-orang kami hanya menemukanmu. Adapun Tuan Muda Ye, sampai sekarang, belum ada berita apapun. Dan juga, mereka semua mengira kamu adalah Tuan Muda Ye. Andri Han mendengarkan dan mengerutkan kening. Untungnya, dia merasa ada yang tidak beres ketika dia melihat pria yang seluruh tubuhnya terbungkus dengan kain kasa, dan dia tidak memerintahkan orang untuk berhenti mencari. Jadi orang-orang itu masih mencari keberadaan Golden Ye, meskipun mereka selalu berbicara secara pribadi bahwa semua telah menemukannya, apalagi yang mereka cari. Apa? Arthur Xiao mendengar ini dengan emosional, pingsan, dan kemudian jatuh ke pelukan Gita. Gita, sial, kamu pingsan setelah baru bangun. Halo, cepat bangun, apakah kamu tahu lokasi spesifik Tuan Muda Ye? Sial, Gita menjadi emosi. Kemudian, dia baru ingat Andri Han juga ada di bangsal ini. Dia sangat malu, tidak bisa mengangkat Arthur Xiao, tetapi seluruh tubuhnya terluka, dia tidak bisa langsung mendorongnya. Dia hanya bisa melihat Andri Han itu. Bisakah kamu membantuku? Andri Han membantu dengan wajah datar, setelah memanggil dokter, keduanya keluar dari bangsal bersama. Apa yang harus dilakukan? Arthur Xiao adalah asisten Tuan Muda Ye. Menemukan asisten, tapi masih belum mengetahui keberadaan Tuan Muda Ye sampai sekarang. Untungnya, tidak memberitahu Audrey sebelumnya. Terus mencari. Apalagi yang bisa dilakukan? Hanya bisa terus mencarinya. Gita melihat kembali ke bangsal, merasa sangat terkejut. Tak disangka. Orang yang begitu terluka di sekujur tubuhnya ternyata adalah Arthur Xiao. Mendengar kata-kata si rambut abri, ada luka yang dalam di wajahnya.
Apakah akan cacat nanti? Tiba-tiba, Gita merasa sedikit kasihan padanya. Asteris. Audrey Han masih menunggu hari demi hari, tidak tidur nyenyak dan makan enak, tapi untungnya, mentalnya baik-baik saja. Siskasu datang kepadanya pagi-pagi sekali. Meskipun kamu telah memberitahuku sebelumnya bahwa aku dan CEO Han tidak akan datang menemuimu lagi, tetapi kali ini aku harus datang. Audrey Han melihat ke sisi lain dengan samar, tetapi tidak menjawab. Jika aku berkata, aku ingin kamu semangat kembali. Karyawan di perusahaanmu sedang menunggumu, apakah kamu setuju? Kata Siskasu tiba-tiba. Audrey Han tidak menanggapi. Siskasu. Benar saja, sepertinya Golden Ye tidak ada di sini, kamu bahkan tidak menginginkan perusahaan itu. Tetapi bagaimana jika adalah perusahaannya? Mendengar ini, Audrey Han tercengang, akhirnya menatapnya dan mengambil inisiatif berkata, apa maksudmu? Meskipun pernikahan kalian tidak berjalan lancar, tetapi aku tahu bahwa kalian adalah suami dan istri sebelumnya. Sekarang Golden Ye menghilang. Seseorang ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil harta dan kekuasaannya. Maukah kamu menjaga ini untuknya? Alis Audrey Han semakin mengerut, kenapa merasa bahwa kata-kata Siskasu seperti seseorang akan mengambil perusahaan Golden Ye. Di dunia ini, siapa yang bisa bersaing untuk mendapatkan barang orang lain dengan santai? Ekspresi Audrey Han menjadi dingin, dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya saja tidak dapat menemukan keberadaannya untuk saat ini. Siapa yang akan merebut perusahaannya? Siskasu tersenyum sedikit, kemudian menjawab. Tentu saja kakak tirinya. Apa? Davin Ye. Maksudmu? Dia ingin mengambil kesempatan untuk kembali ke Yes Corp. Sebenarnya tentang Golden Ye dan Davin Ye. Audrey Han tahu sedikit, tidak terlalu mendalam. Namun, dari emosi dan kecaman yang tidak terselubung di mata Golden Ye saat menyebut Davin Ye, dapat dilihat bahwa dia membenci kakak tiri ini. Keluhan antara keduanya tidak sesederhana keluarga utama dan selingkuhan. Mungkin ada banyak hal lain. Kenapa? Gumam Audrey Han, Davin Ye. Benar-benar orang seperti itu. Menurutmu siapa dia? Ketika sesuatu terjadi pada Golden Ye, dia langsung ingin menggantikannya. Bagaimana menurutmu? Audrey Han tiba-tiba merasakan seluruh tubuh menggigil, seolah ada sepanci air dingin yang dicurahkan dari atas kepala. Jika Davin Ye benar-benar ingin menggantikan Golden Ye, maka akan sangat mengecewakannya. Pada saat ini, ketika Golden Ye mengalami kecelakaan, dia ternyata ingin menggantikan Golden Ye, bukankah itu sangat tercela? Aku telah sepenuhnya memahami apa yang terjadi kali ini. Kamu adalah istri Golden Ye. Saat ini, aku pikir hanya kamu yang dapat membalikkan keadaan. Jika terlambat, mungkin. Siskasu tidak mengatakan lebih lanjut. Tapi Audrey Han tahu persis apa yang dia maksud. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dia ingin menunggu Golden Ye kembali. Namun, sebelum dia kembali, dia juga harus melindungi barang-barangnya. Tidak ada yang bisa mengambil keuntungan darinya seperti ini ketika sesuatu terjadi padanya, ingin mencoba untuk menggantikannya, tidak ada. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu 1 hari untuk berpikir dengan hati-hati. Aku akan kembali kepadamu besok. Kata Siskasu, bangkit, tersenyum sedikit dan hendak pergi. Audrey Han mengangkat kepalanya, matanya yang tenang jatuh di wajahnya. Tidak perlu, belikan tiket pesawat untukku sekarang. Siskasu. Sedikit terkejut, tetapi seperti yang diduga, Siskasu mengangguk, oke. Aku akan menyampaikannya kepada CEO Han. Selain itu, Nona Audrey sangat mencintai Tuan Muda Ye. Bersambung.